Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulian Andriani, salah satu peserta Latsar CPNS Puslitbang KDOD Angkatan 16 dengan NDH 37. Pada video kali ini, saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi tentang nasionalisme. Sebelum memulai materi tentang nasionalisme, Bapak Hari meminta kami mencari satu figur dari pahlawan nasional Indonesia yang kemudian fotonya kita pajang sebagai latar virtual dan biografi singkatnya kita sampaikan saat perkenalan. Di sini, pahlawan yang saya pilih adalah Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika lahir dari keluarga Sunda yang ternama, yaitu Raden Rangga Somanegara dan Raden Ajeng Raja Permas di Cicalengka pada 4 Desember 1884. Pada 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Raden Dewi Sartika dikenal sebagai pahlawan yang memperjuangkan pendidikan dan beliau diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1 Desember 1966. Selanjutnya, ini adalah definisi dari nasionalisme. Menurut Hans Kohn, nasionalisme merupakan kesadaran jika ada kesatuan di antara kelompok masyarakat. Kohn juga menjelaskan jika adanya kesadaran mampu memperkuat dan memperkokoh suatu bangsa dan negara. Definisi lainnya menurut Zitner adalah nasionalisme sebagai suatu emosi yang kuat, yang mana emosi ini telah mendominasi pikiran dan mempengaruhi tindakan mayoritas rakyat setelah Revolusi Prancis. Emosi ini muncul sebagai tanggapan terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Maka dari itu dapat kita simpulkan nasionalisme dapat disimpulkan sebagai suatu rasa atau emosi yang berasal dari kesadaran yang dimiliki seseorang berdasarkan asal-usul yang sama sehingga menciptakan rasa kesatuan dan persatuan. Beliau juga mengajak kami berdiskusi. Yang pertama, beliau menampilkan film Tilik yang sangat viral itu, dan kita diminta untuk mencari sisi positif dan sisi negatif. Berikut ini adalah nilai positif dan kemudian yang selanjutnya, Bapak Hari juga menyarankan atau memberikan instruksi kepada kita untuk mencari berita-berita terkait nasionalisme. Di kelompok kami mengambil dua berita ini. Yang pertama adalah orientasi mahasiswa baru Universitas Multimedia Nusantara. Mahasiswa diminta pegang prinsip nasionalisme. Dan yang kedua adalah Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud menggelar acara nonton bareng Battle of Surabaya untuk memperingati Hari Pramuka dan HUT RI yang ke-75 dengan tema Indonesia Bangkit dan Indonesia Maju. Dari kedua berita ini dapat kita simpulkan yang pertama adalah penanaman rasa nasionalisme itu tidak lekang oleh waktu, harus diperbaharui terus-menerus, apalagi untuk generasi muda, karena paham anti-nasionalisme, radikalisme, dan terorisme masih menyebar sehingga perlu penguatan nilai-nilai nasionalisme. Yang kedua, generasi muda penerus bangsa harus memahami bagaimana sejarah bangsa Indonesia sehingga dapat menumbuhkan sikap mental yang tangguh, menumbuhkan rasa nasionalisme, menghargai jasa para pahlawan, dan memahami makna dan arti kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai seorang pendidik diharapkan untuk memberikan muatan nasionalisme pada mahasiswa-mahasiswa yang kita ajarkan di kelas. ASN sebagai pelayan publik harus melayani dengan sepenuh hati dengan memberikan senyum dan sapa, bersikap profesional dan berintegritas tinggi. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, pentingnya memahami keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, etnis, agama, budaya yang semuanya diikat dalam satu kesatuan, berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu yaitu Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 dan 2 terkait sumpah dan janji PNS, di mana bunyinya berjanji senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Saya juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepada kepentingan negara daripada kepentingan diri dan seorang dan golongan. Adapun internalisasi dan refleksi yang saya dapatkan dari materi nasionalisme ini adalah
Jiwa nasionalisme perlu ditanamkan sejak dini, salah satunya dengan cara mempelajari sejarah-sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mungkin kita bisa semakin mencintai negara ini dengan segala bentuk keberagamannya yang ada dan menjaga lambang-lambang negara Republik Indonesia. Rencana aksi yang akan saya lakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa akan pentingnya menjaga lambang-lambang negara, melayani mahasiswa dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan suku, agama, dan ras, membeli produk UMKM Indonesia, dan menciptakan produk-produk lokal yang inovatif serta kreatif, mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan roadmap Prodi, sehingga dapat mengharumkan nama instansi dan menjadi informasi bagi yang membutuhkan. Demikian review dari materi nasionalisme yang telah disampaikan oleh Bapak Hari. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.